Selamat malam, hari ini tanggal 1 Mei ya. Kita update dulu dari video yang sebelumnya, tentunya sih sebagai penerusan juga. Tapi sebelum masuk ke teknikal ya, untuk teman-teman nggak lupa, tetap saya ingatkan, usahakan gunakan jurnal untuk melatih disiplin ya. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh sih nggak terlalu banyak juga dari anggap aja contoh sebagai modal ya $500 di bulan kemarin itu kurang lebih itu sekitar dapatnya itu 250-an lah dolar ya dari modal sekitar 500-an lah kurang lebih. Untuk entry-nya itu saya sih nggak terlalu over juga. Ada yang profit, ada yang nggak nyampe target, ada yang over dari target. Overall sih dari dalam satu hari di hari tersebut ini rata-rata sih alhamdulillah kemarin tuh nggak sampai over. Dan ada juga yang nol posisi, nggak ada entry posisi apapun di hari tersebut ya. Tetapi ketika kemarin dapat triggernya dari gold tentunya ya yang turun sekitar 1000 pipan lebih itu ya meskipun nggak terlalu gede cuman bisa nutup target yang masih minus-minus yang sebelumnya sih overall sih dari $500 itu yang kemarin profit untuk bulan Mei itu sekitar 254 lah kurang lebih. Totalnya ya ini sih udah over dari target yang diperkirakan kurang lebih itu over sekitar $90 ya harusnya sih apa namanya kalau normalnya sih nggak nyampe tetapi ini karena ya market kondisinya seperti itu minus $90 ini adalah minus di hari target berikutnya ya jadi ini tentunya sih aman. Anggap aja bonus lah kurang lebih ya. Oke, ini salah satu channel ya. Saya sarankan untuk teman-teman ya untuk melatih disiplin, konsisten, tidak overload, tidak overtrade, dan pengen investasi trading itu berjangka panjang tentunya ya dan juga sehat. Saya sarankan itu sebagai pendamping gunakan jurnal untuk mengatur lot, mengatur maksimal lot, maksimal posisi dalam satu hari tersebut supaya nggak over tentunya ya. Oke, lanjut ke teknikalnya. Hati-hati ya. Dari segi teknikal ini kalau indeks dolar ini sudah mampu break di level area sebagai high di minggu lalu tentunya yang berada di 106.400 pembulatan. Dari segi tim frame H4 yang kita lihatin saat ini masih ada potensial terkoreksi. Cuman batasannya koreksi itu terus terang saya curiga di level tengah sebagai pivot weekly-nya yang berada di 105.90 atau kalau kita lihatin di sini kan juga ada rally bis rally. Di sini juga ada zona demand yang lumayan gede ini yang mesti diantisipasi. Apalagi malam ini ya itu kan dari segi fundamental itu kan triggernya kan juga banyak banget. Tengah malam nanti itu juga ada FOMC itu yang mesti diwaspadai. Kalau misalkan untuk pergerakan indeks dolar ini dari segi teknikal itu kalaupun terkoreksi, selama batasan koreksinya itu tidak mampu menembus level area zona demand terbawah 105.67 kurang lebihnya, dan didukung dari kalau misalkan pernyataan FOMC itu nanti hawkish atau positif, ini bisa mendadak cepat ke 107.2 sampai dengan 107.45. Hati-hati ya. Tetapi kalau misalkan komentarnya itu netral-netral aja, potensial ini mungkin akan menguji level area 105.900 sampai dengan 106.72 ini kalau gambaran saya untuk indeks dolar malam ini. Kesimpulannya untuk indeks dolar masih ada potensial ini akan keangkat ke atas tetapi waspada batasan koreksinya. Kalau kita lihatin dari segi channel pun ini juga sudah breakout ya. Jadi tinggal satu gerakan lagi turun ke bawah untuk koreksi sebelum ancang-ancang ke atas. Selanjutnya untuk gold ya, kita lihatin dari segi time frame satu ya. Untuk teman-teman saya ingatkan ya, yang ada entry posisi kemarin ya, yang ngikutin di outlook, yang ada entry posisi di atasnya 2330 sampai dengan di bawahnya 2350. Target pertama atau sebagai TP1 ya ingat ya TP1 itu kan berada di kisaran level area 2308 ini harusnya sudah keluar sebagian posisi minimal dan stop loss itu saran saya adalah majukan di bawahnya break even tutup sebagian posisi baru kalau mau hold kurang lebih di target maksimal untuk minggu ini 2290 sih nggak masalah tentunya kalau misalkan harga keangkat ke atas ya kita zoom out dulu di level area yang sebelumnya support 2308 ya di sini ini kan juga saat ini terbentuk sebagai level area zona supply. Zona supply-nya itu berada di kisaran 2302 sampai dengan 2313 ya kurang lebih ini bisa dijadikan referensi kalau harga keangkat ke atas terkoreksi dan ke reject di level area tersebut tinggal konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market sih nggak masalah dengan targetnya sih 2259. Tetapi hati-hati kalau misalkan level area sebagai hack di zona di supply yang di blok hijau. Batasan atas itu berada di 2313 pembulatan kalau kehilangan level area tersebut. Yang saya khawatirkan ini akan menuju level area di antara 2330 sampai dengan 2342. Saya sih masih curiga kalau misalkan terkoreksi ke atas secara ekstrim ya. Level
zona yang di blok biru paling atas ini yang masih saya curigai sebelum harga drop secara signifikan, apalagi didukung nanti malam ketika FOMC. Kalau misalkan hawkish, itu bisa terjadi spike atas langsung drop ke bawah, itu juga bisa terjadi. Tapi kalau kita lihatin dari segi teknikal, zona pantau malam ini sampai dengan FOMC nanti itu yang pertama adalah 2303 sampai dengan 2313, itu yang pertama. Kalau misalkan pergerakan harga ini keangkat ke atas dan ke reject di level area tersebut, saran saya sih kalau mau re-entry sell, saran saya adalah keluar dari zona yang di blok hijau ini setelah terjadinya konfirmasi pembalikan arah yang valid. Mungkin oke kalau mau di hold dengan targetnya 2260. Tetapi kalau misalkan ini nanti spike ke atas dan level area zona supply yang di sini jebol, saran saya adalah kalau mau buy saya no dulu, mengingat gold ini menurut saya adalah lebih mahal ya kalau kita lihatin dari segi time frame gedenya. Tetapi saya lebih prefer menunggu ancang-ancang cari setup sell itu ketika terkoreksi secara ekstrim menuju level area zona yang di blok biru di antara 2330 sampai dengan 2342 sebagai level area zona pivot weekly yang berada di kisaran level area tersebut ya. Baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah yang valid di bawahnya level area tersebut. Mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell, tetapi kita juga lihatin dulu dari segi stop lossnya itu amannya itu kurang lebih ya itu masih berada di atasnya 200 pip. Hati-hati, berada di high di 2352 itu untuk stop loss amannya. Tetapi dari segi target kalau mau balik nargetin di support pertama weekly yang berada di 2308, tentunya sih nggak masalah, targetnya sih 250 pip. TP maksimal kalau misalkan terjadi mendadak hawkish dan penguatan dari segi USD untuk minggu ini, saran saya adalah target maksimal jangan jauh-jauh 750 pip di bawahnya 2260 tentunya ya. Ini gambaran saya untuk gold. Jadi kesimpulannya untuk gold ada dua skenario kalau mau re-entry sell. Yang pertama adalah level area 2308 kurang lebih di sini. Yang kedua adalah kalau misalkan keangkat ke atas, saran saya adalah cari setup sell-nya itu ketika harga masuk ke level area zona yang di blok biru ini. Selama zona blok biru ini tidak di break ke atas, bergerak di atasnya 2342, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah keluar dari zona yang di blok biru ini. Mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell tentunya ya. Untuk selanjutnya adalah GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD, zona demand di sini sudah break ya. Jadi ini kita hapus dulu. Kemarin itu kan kita bahasin kalau misalkan ada entry di sini ya, kurang lebih sebagai batasan kalau nggak salah kemarin itu TP1 itu kurang lebih masih berada di 1.24500 ini sebagai TP1, atau berada di pivot weekly yang berada di 1.24200-an ini sebagai TP1-nya. Kemudian TP maksimal itu 1.23400-an. Pergerakan untuk time frame H1 saat ini ya, perhatikan ketika setelah menjebol level area zona demand di sini, harga ini terkoreksi ke atas. Ini saya nggak tahu ini kenapa kok harga ini dipepetin di level area resisten yang saya tarik Fibo Custom kemarin ya. Di sini juga ada zona drop is drop. Area baru sebagai zona supply. Zona yang di blok hijau ini ya, ini area barunya. Kalau misalkan pergerakan harga ini memang sih kalau kita lihatin dari segi time H1, ini harga ini sudah masuk ke level area zona demand meskipun kecil banget ya, dan ke reject di bawahnya level area tersebut atau sebagai physical price level resisten saat ini 1.2500. Kalau mau re-entry sell saat ini ya, selama berani merisikukan kurang lebih ya, itu sekitar 35 pip. Ini mungkin oke, tetapi hati-hati ini rawan kesabet stop lossnya, apalagi nanti itu ada high impact saat FOMC. Ini bisa mendadak spike ke atas dulu, ngambil stop loss baru turun ke bawah. Itu sih ini yang saya khawatirkan mungkin akan terjadi. Tetap waspada, tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikal, pesan saya adalah selama berani merisikokan antara 35 pip, ini mungkin oke, dengan targetnya nggak bisa jauh-jauh terlebih dahulu. Sebagai day trade itu target adalah di 1.24200 sebagai TP1. Kalau mengantisipasi data malam ini dari segi kalender ekonomi itu tentunya hawkish atau positif, dan didukung FOMC itu nanti pernyataannya itu positif, ini mungkin akan cepat mencapai di 1.23400. Kesimpulannya untuk GBP USD tentunya ya, saran saya yang ada entry kemarin di kisaran level area di atasnya 1.25100-an kurang lebih ya, karena malam ini nanti ada event gede, mending stop loss itu majukan sedikit di bawahnya break even, antisipasi atau jaga-jaga kalau misalkan untuk GBP ini spike ke atas dulu sebelum lanjut ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau mau maksa entry sell sekarang, selama berani merisikokan 35 pip enggak masalah, tetapi kalau ragu-ragu mending skip dulu, tungguin fundamental malam ini tuh beres dulu. Kalaupun terkoreksi ke angkat ke atas, masuk balik di level area zona yang di blok hijau ini, tentunya sih lebih oke kalau mau hold
posisi cari ancang-ancang setup sync selama nanti ya, kalau misalkan harga keangkat ke atas dan terjadi konfirmasi yang valid ketika harga masuk ke level area zona yang di blok biru, kita lihatin dulu dari segi tempo 4 ini mungkin oke. Resiko untuk stop loss ya mungkin sedikit di atasnya level area zona yang di blok biru atau drop di sini, zona supply-nya. Stop loss itu kurang lebih sekitar antara 80 sampai dengan 90 pip ini sebagai batasan untuk stop loss ya. Kemudian untuk targetnya TP1 ruang gerak sekitar 175 pip, TP2 ruang gerak sekitar 300 pip ini oke tentunya. Jadi untuk hari ini GBP USD ada dua skenario ya. Kalau ngikutin teknikal selama berani merisikokan 35 pip ya, ini mungkin oke. Tetapi ikhlasin kalau misalkan ini spike ke atas dulu sebelum lanjut ke bawah. Kalau kita lihatin dari teknikal karena ke reject di level area resisten 1.2500 atau tungguin nanti kalau misalkan spike ke atas bisa taruh pending order sih sebenarnya nggak masalah, tetapi kalau mau taruh pending order saran saya adalah taruh di kisaran level area 1.25400 atau 1.25500 untuk nekan jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 50 sampai dengan 60 pip sih nggak masalah, tetapi kalau mau standby tunggu konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market sih tentunya oke ya. Untuk yang entry kemarin saran saya adalah lock atau majukan stop loss di bawahnya break even. Selanjutnya untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD ini saya anggap sudah kena TP1 ya, karena TP1 itu kan berada di level area 1.0645 atau zona demand yang terbawah, dan ini kan sudah kesentuh dan harga reject koreksi ke atas ya. Ini saya anggap TP1 itu sudah kena. Seperti biasa, kalau sudah nemuin kondisi kayak gini, target pertama kayak gini, harusnya sih ini stop loss sudah dimajukan di bawahnya break even, keluar sebagian posisi untuk nekan risiko supaya nol risikonya. Baru kalau mau hold posisi TP2 yang berada di 1.0581 atau 1.0582 ya kurang lebih. Ini sih tentunya oke. Tetapi kalau mau day trade, perhatikan level area pivot weekly yang berada di 1.0688 ya. Selama pergerakan nanti itu harga ke atas, kalau misalkan terjadi koreksi, perhatikan zona yang di blok biru. Selama batasan koreksinya itu dari segi teknikal tidak mampu bergerak di atasnya zona yang di blok biru ini, batasan teratas adalah 1.0700 sebagai physical price levelnya. Tinggal konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market sih tentunya oke. Planningnya masih tetap ancang-ancang cari setup sell tentunya ya. Targetnya sih bisa pilih sendiri. TP1 1.0645, TP2 sih kalau mau hold di 1.0581 atau 582 ini tentunya sih nggak masalah. Selanjutnya adalah AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD ini juga sama statusnya ya, yang ada entry kemarin, yang ada di outlook, drop is drop potensial terjadi, dan sekarang kejadian. TP1 ini juga sudah kena. Skenario-nya adalah sama. Majukan stop loss, keluar sebagian posisi, baru hold kalau mau nargetin TP maksimal 0.6431 ini tentunya nggak masalah. Cuman untuk teman-teman yang belum punya entry posisi, kita lihatin dulu dari segi time frame 1. Demand di sini sudah break. Jadi ini bisa dihapus dulu. Kemudian zona supply baru yang terbentuk itu adalah kemarin malam ya, ketika drop is drop itu terjadi. Tentunya ini kan juga ada zona supply, kurang lebih level area yang di blok hijau. Kalaupun harga keangkat ke atas, perhatikan dari segi time frame 1 ya, kita zoom dulu. Tepat di level area pivot weekly 0.6480 ini terjadi rally base rally. Ini kita bisa tandain dulu sebagai zona demand terdekat saat ini. Kalau misalkan pergerakan harga ini tidak mampu keangkat ke atas, mungkin konfirmasi pembalikan arah itu mungkin akan terjadi dari segi time frame H1 ke bawah kalau misalkan AUD USD ini mampu bergerak balik di bawahnya level area tersebut. Tetapi selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya 0.6478, masih ada potensial untuk AUD USD ini akan terkoreksi ke atas terlebih dahulu. Zona pantau adalah level area zona yang di blok hijau ini 0.6514 sampai dengan 0.65 400-an kurang lebih ya pembulatan. Baru kalau misalkan ini mau keangkat ke atas, tinggal cari konfirmasi pembalikan arah. Ini mungkin oke kalau mau dijadikan referensi untuk ancang-ancang cari setup sell tentunya. Tetapi kalau AUD USD ini tidak mampu bergerak ke atas, saran saya adalah ini mending tungguin harga ini turun dulu. Di sini ini kan juga ada rally kecil ya di harga batasan terbawah itu 0.6473. Saran saya adalah ini mending tunggu break dulu dari segi time frame H1 ke bawah, baru nanti koreksinya. Kalau misalkan koreksinya itu nanti harga tidak mampu bergerak balik di atasnya 0.64800, ini mungkin oke kalau mau nargetin TP terdekat kurang lebih ada di 0.6431 sebagai target pertama ya. TP2 itu bisa taruh di kisaran ini lumayan gede. Kalau untuk TP2 sih masih berada di kisaran level area 0.6358 ya kurang lebih. Cuman kalau mau sell sekarang, ini terus terang saya masih ragu karena ini masih belum ada konfirmasi yang valid untuk
terkoreksi dari segi time frame kecilnya itu selesai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harga ini sudah selesai dan akan melanjutkan perjalanan ke bawah. Itu konfirmasinya itu masih belum ada. Jadi tetap waspada, hati-hati. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD kemarin di video yang sebelumnya ya, yang ada entry di bawah itu kan saran saya adalah majukan stop loss untuk mencegah kalau misalkan harga balik ke bawah itu kan kena stop loss itu supaya tidak terjadi minus ya. SL Plus yang kemarin di video kemarin itu kan aman tentunya. TP1 sudah kena. TP2 ini sebenarnya ya jarak antara TP2 maksimal kemarin kan berada di 1,3794 ya kurang lebih. Pergerakan untuk saat ini tertinggi ya itu sudah menyentuh level area zona supply yang di blok hijau. Kalau ngeliatin kayak gini, ini terserah. Kalau menurut saya pribadi, ini TP2-nya ini sudah saya anggap kena ya, karena sudah masuk ke level area zona supply. Harusnya kalaupun mau hold, yang masih punya posisi untuk TP yang berada di 1,37900, saran saya adalah majukan stop loss kembali di jauh di atasnya break even yang berada di kurang lebih 1,3725 lah kurang lebih. Cuman kalau re-entry lagi, ini saya masih belum ada kecuali harga ini terkoreksi lagi ke bawah menuju support terdekat saat ini yang berada di 1,3733 itu mungkin oke ya. Kalau misalkan terkoreksi ke bawah selama level area 1,3733 ini harga tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, tinggal cari konfirmasi pembalikan arah re-entry buy kembali ini tentunya sih nggak masalah. Tetapi pikirkan baik-baik yang masih hold posisi kemarin yang ada entry di atasnya 1,3652 ya. Jaraknya ini sudah 120 pip. Ini pikirin baik-baik. Saran saya ya seperti tadi, majukan stop loss, lock, keluar sebagian posisi tentunya sih lebih oke. Kalau mau re-entry buy, tunggu di 1,3733. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini udah over ya. Day trade juga sudah TP. Kemudian untuk swing yang ada entry di atasnya pivot weekly yang berada di 0,9121 ya. Ini kalau kita ukur itu dapatnya ya kurang lebih itu sekitar 90-an pip lah kurang lebih ya. R3 0,9212. Harusnya ini sudah keluar semua posisi untuk USD Swiss. Cuman untuk teman-teman kalau masih ada yang hold, hati-hati karena hari ini kan ada event gede. Itu yang mesti dipikirin. Kalau dari segi time frame weekly, ini targetnya sih masih jauh. Targetnya sih itu masih berada di level area 0,9425 kurang lebih di sini, kurang lebih ya. Ini adalah untuk target jangka panjang untuk USD Swiss. Masih ada potensial USD Swiss itu pergerakan harga ini akan keangkat ke atas di level area tersebut. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame kecil, tidak menutup kemungkinan batasan untuk pantau minggu ini ya. Overnya itu kan berada di R3 dan R4 berada di 0,9212 sampai dengan 0,92298 ya. Dan ini kan sudah tercapai lebih cepat tentunya. Potensial terjadinya koreksi itu ada. Batasan koreksi ya, yang pertama adalah pantau di level area 0,9178 itu yang pertama. Yang kedua adalah level area kalau kita zoom out dari segi time frame 1 di level ini juga sebenarnya ada zona supply, zona demand baru ya di kisaran level area antara 0,9155 sampai dengan batasan bawah itu 0,91300-an zona yang di blok orange. Ini rally base rally, batasan pantau koreksi dari segi time frame kecil. Selama pergerakan untuk USD Swiss ini, kalaupun harga ini turun ke bawah dan level area orange ini tidak di break ke bawah, tinggal konfirmasi pembalikan arah, re-entry buy lagi sih sebenarnya nggak masalah. Cuman untuk teman-teman, pesan saya yang masih hold posisi, yang dapat harga di kisaran 0,9121 di sini ya kemarin di outlook, saran saya adalah majukan stop loss, keluar sebagian posisi. Kalau mau adjust untuk TP-nya, targetin di sini sekalian aja untuk swing, nggak masalah. Intinya kunci dulu profitnya. Terakhir adalah USD Yen. Pergerakan untuk USD CPY ini sesuai planning juga ya. Kalau mau ada re-entry buy kemarin, sayangnya sih yang saya antisipasi di video yang sebelumnya, nungguin di sesi Asia, ternyata diambil di sesi Amerika. Spike ke bawah, kena level area 155.13, harga langsung loncat lagi ke atas. Pergerakan kalau kita lihatin saat ini ya, perhatikan ini, saya hapus dulu. Ketika menyentuh level area resisten 157.78 ya di sini, ini harga ini nggak langsung ke atas tetapi reject, membuat base atau zona demand baru. Ini adalah zona pantau saat ini. Kalau misalkan ya level area zona terbawah atau zona demand 157.63 ini tidak di break ke bawah, ini masih ada potensial untuk USD Yen ini menuju 160 kembali. Ini masih ada potensi. Jadi untuk teman-teman yang dapat entry di bawah, kalau mau adjust untuk stop lossnya ya kurang lebih taruh di
sedikit di bawahnya 15646 ini mungkin oke. Lock keluar sebagian posisi. Kalau mau hold di 156 sih tentunya sih enggak, 160 ya, 160 sih tentunya sih enggak masalah. Oke, mungkin itu aja untuk update malam ini ya. Hati-hati FOMC nanti malam. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.